Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita lanjutkan materi yang tadi ya. Jadi sekarang kita akan mendiskusikan belajar muatan pelajaran SBDP. Pada kali ini kita diharapkan dapat memahami tentang apa itu gambar cerita. Nah, gambar cerita itu apa? Gambar cerita itu adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam sebuah peristiwa. Artinya tokohnya yang diceritakan itu bisa orang, bisa hewan atau binatang ya. Namanya gambar bercerita. Ini kamu kalau mau beli dapat dijumpai di toko-toko buku cerita ya, pada buku-buku cerita, kalau terutama cerita untuk anak. Karena buku cerita untuk anak. Nah, Pak Ali mau nyusun novel. Nah, Pak Ali penulis buku. Tahun kemarin siswa kelas 6 itu sudah kelas 6 sudah ada bukunya ya. Nah, tahun ini tugas kamu yang kemarin menulis surat untuk PJJ ya, kegiatan pengalaman maunya dibukukan. Cuma belum ada kesepakatan dengan wali murid Bapak Ibu kamu, sehingga buku itu belum jadi. Nah, Pak Ali menulis novel anak. Menulis novel anak itu cerita tentang petualangan Dio si Penggalang. Dia itu anak pramuka. Jadi anak pramuka ya. Anak pramuka di sini di sekolah kita yang Pak Ali ceritakan. Kemudian dia ikut lomba selalu menang, berkemah selalu juara. Saya kemarin kan minta tugas bagaimana pengalaman kamu berkemah kan? Kita sandingkan. Pramuka gitu loh ya. Kemarin ditugas ya. Ada beberapa kan? Kita membandingkan dengan itu. Nah, ternyata bukunya Pak Ali sudah mau terbit, novel anak. Kemudian ada gambar-gambarnya juga, gambar ilustrasi. Nah, itu nanti kita jual harga umum itu 95, tetapi untuk anak-anak nanti bisa dikonsumsi, bisa dibaca karena itu ceritanya anak-anak, sangat menarik sekali pengalaman pramuka ya. Nah, di situ bisa didapatkan di perpustakaan, di toko lain sebagainya. Nah, itu. Jadi Pak Ali menulis hal-hal unik tentang kegiatan siswa-siswa kita. Nah, terkait dengan gambar cerita ini ada alat dan bahan yang harus disiapkan. Tekniknya hanya ada dua, teknik kering dan teknik basah. Teknik kering itu alatnya apa saja? Pensil, krayon, pen atau spidol. Kalau basah, cat cair, tinta Cina, cat poster, dan lain sebagainya. Nah, sekarang teknik kering. Menggambar dengan cara teknik kering tidak perlu menggunakan pengecer seperti air. Jadi kamu krayon tak usah dihaluskan, kocak pas kasih air, tak macam itu. Cukup pensil gitu juga ya. Kemudian cerita dibuat langsung pada kertas gambar. Gambarnya di kertasnya digambar. Kemudian sketsa atau rancangan gambar dia juga diwarnai sesuai dengan karakter warna ya. Nah, ini ada contoh, anak-anak di rumah juga perhatikan, ada gambar di slide itu ya, ada gambar hitam putih ya. Lihat di slide-nya. Nah, hitam putih itu menunjukkan apa? Menunjukkan ya, digambar dengan apa itu? Dengan pensil saja ya. Jadi awal-awalnya digambar dengan pensil. Dengan pensil, kemudian pensilnya itu dibuat untuk mengarsir ya, untuk mengarsir menjadi sketsa. Betul ya, sketsa ya? Iya. Oke. Nah, setelah jadi sketsa, pensilnya jenisnya apa biasanya yang cocok itu? Nah, itu pensil-pensil yang bagus digunakan untuk menggambar ya, gambar cerita. Kemudian kalau sudah di krayon jadi warna ya. Jadi warna kan? Betul tidak? Betul. Oke, kalau sudah di krayon jadi warna. Jadi warna, kemudian diwarnai. Setelah diwarnai menjadi lebih menarik. Contohnya Pak Ali punya nih di sekolah. Nah, ini gambar bercerita berseri ya, dari kakak kelas kamu yang dulu. Ini cerita tentang kupu-kupu ya, ini sudah di krayon.
Jadi ini namanya mini book, buku mini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 baliknya. Seharusnya baliknya ini juga digambar ya sampai selesai. Juga ada contoh lagi. Nih, yang bagus nih ya. Shred. Nah, gini bentuknya ya. Seharusnya belakangnya itu lanjutannya. Ya, sampai habis di situ. Kemarin ada juga dalam bentuk buku. Mana ya, dalam bentuk buku. Ini belum sempurna warnanya. Ini namanya Pak Ali kasih tugas kalau mau UTS. Nah, nanti Pak Ali ingatkan lagi. Mudah-mudahan segera situasi normal. Kamu juga akan membuat semacam ini. Ini judulnya Sahabat Sejati. Nah, ini ceritanya ya. Nah, gambarnya gini. Nah, ini namanya dibuat zigzag ya. Dari pensil gambar, dari buku gambar begitu. Kemarin ada yang bagus diambil contoh untuk kelas lain kayaknya ya. Nah, itu dengan krayon. Nah, selanjutnya kalau pakai pulpen spidol, itu contohnya gambarnya. Karakternya beda ya, bentuknya garis-garis dengan krayon. Terus kalau mau tampil warna yang bagus pakai apa? Krayon daripada spidol ya. Spidol kurang bagus juga. Nah, kalau teknik basah, media yang dibutuhkan antara lain cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan pengecer atau air. Cerita dibuat dengan cara membuat sketsa juga. Setelah dibuat sketsa, kemudian di kertas, diwarnai dengan media yang basah itu. Ini persiapan alatnya. Lihat, cek. Nah, itu ya. Nanti kamu ke rumah boleh bawa satu-satu itu. Buat contoh ya. Nah, kemudian ini pakai cat air. Sudah jadi karya Widiatno ya. Nah, itu. Mari mencoba. Kalian diminta untuk menggambar ya. Gambarnya untuk pertama menggambar satu saja. Gambar cerita. Maksudnya satu kertas dibagi 4. Berarti ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar itu berseri ya. Berseri, jangan sampai gambar 1 bajunya pramuka bermain, kemudian gambar 2 ternyata situasinya di rumah, tidak ya. Jadi gambar itu berseri, bercerita gambarnya ya. Nah, itu jadi itu anak-anak di rumah juga ada contohnya, bisa menggambar 4 gambar, 1 gambar dengan keempatnya itu merupakan satu kesatuan cerita ya. Misalnya pulang sekolah, mulai dari berdoa, mengambil sepeda di jalan, beli kue di jalan, itu satu cerita. Bangun pagi, ke jeding, gosok gigi, kembali lagi makan pagi, kemudian berangkat sekolah, itu satu cerita ya. Di rumah, mengambil buku, membaca, menulis, kemudian istirahat dan tidur. Nah, itu satu cerita. Nah, itu membuat 4 gambar di buku gambar. Buku gambarnya bisa dibagi 4 di garis itu. Nah, kemudian hasilnya bagi anak-anak yang di rumah itu difoto. Nah, nanti pada saat masuk gambarnya di bawah untuk di ya. Nah, kemudian ini jelaskan apa yang kamu ketahui tentang gambar bercerita, itu dijawab ya. Yang tadi praktek menggambar. Yang sekarang itu apa? Yang sekarang itu menjawab pertanyaan. Ini anak-anak di rumah, di sekolah juga menjawab itu. Nah, kemudian prakteknya itu sudah membuat gambar ya. Teknik yang digunakan silahkan pilih, mau teknik kering maupun teknik basah, terserah ya. Nah, gambarnya biar sama di buku gambar saja, karena kertasnya itu lebih baik. Nah, itu ya. Nah, saya kira begitu. Gambar yang bagus nanti kita pajang di kelas, kemudian kita legalisasi, kemudian kita legalisasi, ditandatangani dan lain sebagainya. Kita terus belajar menggambar yang bagus. Nah, kalau sudah hobi bisa jadi gambar yang baik, jadi pelukis luar biasa. Saya kira itu tentang gambar cerita. Jangan lupa dalam gambar cerita ada 2 teknik, teknik kering dan teknik basah, dengan peralatan dan bahan yang berbeda. Cara menggambarnya diawali dengan sketsa ya.
Kemudian pewarnaannya disesuaikan dengan warna yang paling sesuai. Tugas yang pertama untuk gambar bercerita itu menggambar dengan 4 gambar yang berseri itu, kemudian yang diwarnai ya. Kemudian yang kedua itu menjawab pertanyaan itu tadi di slide di buku halaman 187. Nah, nanti tugas-tugasnya bisa dibuat gambar, difoto, kemudian dikirim sesuai dengan ketentuan. Nah, saya kira demikian kegiatan pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan. Di sekolah juga silahkan kerjakan dulu. Pak Al-Yahiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.